Oke, cara menjadi operator PPT yang baik itu ada beberapa trik-triknya ya guys. Nah, di sini aku udah menyiapkan sebuah presentasi dan di layar kanan ini kita anggap sebagai screen proyektornya ya guys. Di sini kita di keyboard bisa mempencet tombol Windows plus P. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Tampilan ke arah proyektor, ada screen only. Ini hanya menampilkan layar laptop kita. Duplicate, ini berarti layar laptop kita sama dengan screen proyektor tampilannya. Kemudian yang ketiga adalah extend. Jadi seolah-olah ada dua monitor ya. Monitor 1 dan monitor 2. Kemudian yang keempat ada second screen only, yaitu hanya menampilkan screen proyektor saja. Pertama itu yang harus kita ketahui. Nah, biasanya kalau kita menampilkan presentasi, kita akan mengklik tombol di sini ya, tombol gambar screen ini ya. Maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada shortcutnya ya, guys. Oke, shortcutnya yaitu Shift plus F5. Nah, akan tampil seperti ini. Kalian bisa catat yaitu Shift plus F5. Untuk keluar kita pencet tombol Escape. Sampai di sini ada trik selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan yang namanya presenter view ya. Nah, kalau kita tampilan biasa kan seperti ini ya guys, seperti tadi. Nah, jadi seperti ini yang tampil di monitor kita, ini yang di screen proyektor. Nah, ini bisa kita gunakan presenter view untuk bisa mengetahui slide selanjutnya itu ada apa. Contoh seperti ini, kita skip dulu. Lalu pada menu bar slideshow, kalian klik di sini. Kemudian kalian bisa pilih use presenter view. Maka kalau kita tampilkan presentasinya akan jadi seperti ini. Nah, ini di laptop kita itu ada banyak fitur-fiturnya di sini ya. Nah, ini akan aku jelaskan satu persatu. Untuk melanjutkan ke slide berikutnya, kalian bisa menggunakan arah di keyboard ya, arah kanan untuk next, arah kiri untuk mundur. Atau juga kalian bisa gunakan arah atas untuk maju, arah bawah untuk kembali. Oke, kita mulai dari sini. Fitur-fiturnya di sini ada pen and laser pointer tool. Kita bisa coba gunakan. Nah, ini berguna di saat di ruang meetingnya itu tidak ada laser ya. Kita bisa gunakan laser virtual seperti ini. Di sini warna dari lasernya defaultnya berwarna merah ya guys. Kemudian masih di menu laser sini kita juga bisa menggunakan menu pen. Di sini kita bisa mencoret-coret pada screen proyektor seperti ini. Lalu masih di menu yang sama kita bisa gunakan highlighter. Ini berfungsi seperti stabilo ya guys. Di sini coba akan aku stabilo daerah sini. Nah, maka akan seperti ini ya. Nah, kita bisa klik dan drag untuk menstabilo teks yang ingin kita berikan stabilo. Masih di tools yang sama. Di sini kita bisa memilih warnanya ya, yang tadi pada pen dan highlighternya itu bisa kita pilih opsi warnanya di sini. Di sini juga ada menu eraser, berfungsi untuk menghapus coretan-coretan kita. Kita bisa klik-klik saja ya. Masih di menu yang sama, di sini ada menu arrow option automatic. Ini berfungsi, jadi dia akan menghilang jika tidak ada aktivitas pada mouse. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini akan hilang ya guys, tidak ada pointer berada di sini. Kita bisa coba untuk menu yang lainnya, arrow option yang lain yaitu visible. Dan ini dia selalu tampil ya pointernya. Ini tidak akan pernah hilang ya, tidak akan pernah invisible. Jadi dia akan tampil terus menerus. Nah, ini berguna ketika presentasi kalian berupa tutorial atau pengarahan. Nah, sehingga ada kebutuhan untuk menampilkan pointer terus menerus, maka kalian gunakan fungsi ini ya. Masih di menu yang sama. Nah, di sini adalah menunya selalu hidden. Dan kalian mengklik apapun tidak akan tampil ya. Nah, ini tidak akan tampil sedikit pun pointer. Ini aku kembalikan ke automatic.
Nah, kemudian di menu selanjutnya ada menu See All Slide ya. Di sini berfungsi biasanya ketika presentasi sudah selesai, kemudian ada menu sesi tanya jawab. Nah, kita itu bisa langsung lari ke slide manapun. Misalnya presentasinya sudah selesai di akhir slide seperti ini ya. Nah, ketika ada pertanyaan tentang bab menambah ilmu misalnya, kita bisa langsung lari ke slide tersebut tanpa harus menampilkan seperti ini guys. Nah, ini kan jelek ya. Di tool selanjutnya yaitu ada menu zoom into slide. Kita coba klik. Nah, ini berfungsi untuk memperbesar tampilan ya. Ini sangat berfungsi ketika presentasinya itu berupa denah acara. Biasanya kan tuh besar ya gambarnya ya. Nah, kita bisa fokuskan pada tiap area. Kita bisa geser-geser pada laptop kita ya untuk menampilkan sisi mana yang ingin kita tampilkan. Seperti ini. Untuk keluar dari menu zoom, kalian klik saja menu zoomnya lagi. Nah, kemudian di menu selanjutnya yaitu ada menu black screen. Nah, ini berfungsi misalnya pada saat presentasi. Nah, itu ada sesi foto-foto. Nah, itu orang foto-fotonya itu maju ke depan panggung, kemudian mereka ada foto-foto di depan panggung. Supaya para teman-teman yang foto itu tidak silau, kita bisa langsung klik di sini saja. Maka otomatis layar akan menjadi gelap dan orang-orang yang ada di sekitaran screen itu tidak akan silau oleh proyektor kita. Untuk menyalakan kembali kita bisa klik di sini ya. Nah, ketika orang-orang udah kembali ke tempat duduknya masing-masing, kita bisa klik lagi, maka presentasi akan tampil kembali. Nah, di sini masih ada menu tambahan di more slideshow option. Nah, kita bisa klik di sini, kita bisa langsung klik last viewed. Nah, maka dia akan lari ke slide terakhir yang kita buka. Nah, ini ada menu juga hide presenter view. Ini berfungsi untuk menyembunyikan presenter view-nya ya, supaya tidak tampil. Menu selanjutnya yang tidak kalah penting, kita bisa menampilkan taskbar Windows-nya ya dengan cara show taskbar di sini ya. Ini kan biasanya defaultnya seperti ini ya, tidak ada tampilan taskbar. Kita bisa klik show taskbar untuk menampilkan taskbar. Nah, di sini kita bisa misalnya ada request, aku mau mutar musik mendadak ya di tengah presentasi, kita bisa menampilkan taskbar, kita bisa buka Google Chrome. Lalu kita bisa akses YouTube misalnya. Nah, ini kenapa kok muncul di kanan guys? Karena ini Google Chrome ku memang awalnya itu tampil di kanan. Kita bisa klik dan drag tampilkan di kiri ya, supaya dia tidak tampil di layar kedua. Nah, kita tampilkan di sini saja. Kita buka YouTube, kita langsung bisa putar musik di situ. Nah, di selanjutnya di sini ada menu display set. Ini berfungsi duplicate slideshow, berfungsi untuk antara screen proyektor dengan laptop kita nanti tampilannya sama persis. Nah, ini fungsinya swap presenter view and slide. Kita bisa menukar posisi ya, antara layar sini akan berpindah ke sini dan sini akan ke sana. Seperti ini. Nah, maka dia akan tukar posisi di sini. Kemudian di sini ada end slideshow untuk mengakhiri slideshow. Kemudian jika presentasi kalian di situ terdapat sebuah video ya, untuk mengaply-nya kalian tidak perlu mengeklik ya. Kalian cukup klik spasi, maka video akan berputar. Di sini berfungsi ya. Untuk memutar video caranya kita klik spasi pada keyboard. Untuk mempause-nya kita bisa klik spasi lagi, maka video untuk memberhentikan video kan slide selanjutnya maka kita pencet spasi lagi ya guys. Jadi misalkan di presentasi kalian itu videonya berada di video player ya, tidak ada di dalam slide. Nah, caranya kita bisa seperti ini ya. Kita bisa tampilkan show taskbar, lalu kita lari ke VLC player. Nah, di VLC player ini kalian harus siapkan dahulu ya, supaya ketika video ini diputar dia akan otomatis lari ke screen kedua atau screen proyektor. Kalian bisa klik kanan pada menu di VLC player. Kalian bisa pilih tools, kemudian pilih preference.
Nah, pada menu video di sini untuk full screen video device ini otomatis kalian sudah tentukan ya, otomatis ke display 2 ya. Nah, ini supaya ketika kita putar dia langsung ke layar kedua. Kemudian kita juga harus mengetahui shortcutnya apa untuk melakukan pemutaran. Nah, di sini shortcutnya yaitu kita bisa pencet F ya pada VLC player agar dia langsung full screen dan lari ke screen proyektor. Nah, di sini ada exitnya, kita escape, play pause pakai spasi. Nah, seperti ini ya, kalian hafalkan sendiri shortcut-shortcutnya. Ini aku simulasikan, misalnya di tengah slide, kemudian slide selanjutnya kita diarahkan untuk memutar video, maka kita bisa langsung klik. Nah, kita harus gerak cepat ya untuk menjalankan videonya. Misalkan nih videonya akan diputar, misalnya seperti itu, kita langsung pencet spasi pada VLC player. Dengan cepat kalian pencet tombol F ya. Nah, maka akan dia akan otomatis full screen di sana. Dan kemudian misalkan videonya sudah selesai, kalian bisa langsung escape. Nah, dia akan kembali lagi ke presentasi. Sekian guys trik-trik presentasi menjadi operator presentasi yang profesional. Semoga bermanfaat.